Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian di rumah tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Oke, pada kali ini, jangan lupa ya absensi di kurikulum. Pada kali ini kita akan membahas materi baru. Sebelumnya, saya akan menyampaikan materi pengantarnya, yaitu terkait fungsi trigonometri. Ada bentuk sin A ditambah B itu sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Begitu pula untuk bentuk pengurangan. Jadi di sini dikurangi. Kemudian untuk bentuk cos A ditambah B itu sama dengan cos A dikalikan cos B dikurangi sin A sin B. Kalau bentuk pengurangan berarti di sini dijumlahkan. Oke, untuk bentuk tan A ditambah B sama dengan tan A dikurangi tan B per 1 ditambah tan A dikalikan tan B. Lalu untuk bentuk pengurangan, di sini ditambah, kemudian di sini dikurangi. Oke, kalau ada bentuk cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu sama dengan 1. Ini identitas trigonometri. 1 ditambah tan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X. Dan bentuk kotangan kuadrat X ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat X. Oke. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu untuk menemukan konsep penyelesaian turunan trigonometri, lalu menyelesaikan masalah yang berkaitan tentang turunan trigonometri, dan menelaah sifat-sifat turunan trigonometri, yaitu sifat ke-1 dan ke-2. Lalu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sifat-sifat turunan trigonometri. Teknik penilaiannya masih sama dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu melalui tes tertulis dan LKPD. Oke, langsung saja kita memasuki pada materi turunan trigonometri. Oke, di sini kita akan membahas konsep turunan trigonometri. Konsepnya itu aslinya dari bisa kita temukan dari konsep gradien dan juga konsep limit. Oke, kita perhatikan pada grafik di samping ini. Ada titik A dan B, di mana titik koordinat A itu adalah x1, y1, atau bisa kita simbolkan x1, fx. Lalu untuk titik B adalah x2, y2, atau bisa kita simbolkan dengan x1 ditambah h dan y1 ditambah h, atau fx ditambah h, seperti ini. Kemudian konsep gradien itu kan y2 dikurangi y1 per x2 kurangi x1. Hasilnya seperti ini, fx plus h dikurangi fx per h. Kemudian apabila titik A dan titik B ini saling mendekati sehingga jaraknya atau h-nya itu akan mendekati 0, maka ditemukan konsep dasar limit, yaitu limit h mendekati 0, fx plus h dikurangi fx per h. Jadi konsep turunan trigonometri itu sama dengan gradien dan juga sama dengan konsep limit. Oke, selanjutnya tentang sifat-sifat turunan. Yang pertama ada bentuk. Jika ada suatu fungsi k dikalikan ux, maka turunannya adalah suatu konstanta itu dikalikan turunan fungsi tersebut. Kemudian yang kedua, jika ada bentuk penjumlahan suatu fungsi, maka turunannya adalah masing-masing komponen penjumlahan dan pengurangan itu diturunkan satu per satu. Oke, kali ini kita akan membahas dua sifat ini. Selanjutnya, untuk bentuk fungsi sin x, itu turunannya adalah cos x. Bagaimana prosesnya? Oke, kita perhatikan. Pembuktian ini menggunakan konsep dasar limit. Jadi limit h mendekati 0, fx plus h dikurangi fx per h, bisa kita tuliskan seperti ini. Karena fungsinya sin, maka kita tuliskan seperti ini. Lalu di sini ada bentuk sin x plus h. Oke, telah saya ingatkan tadi, ada bentuk sin a plus b, itu sama dengan sin a cos b ditambah cos a sin b. Maka sin x plus h itu sama dengan sin x cos h ditambah cos x sin h, kemudian dikurangi sin x. Lalu di sini ada sin x, di sini juga ada sin x. Maka kita sederhanakan atau kita ubah bentuknya seperti ini. Negatif sin x dikalikan 1 dikurangi cos h. Oke, kita cek lagi ya. Negatif sin x kalikan 1 hasilnya ada negatif sin x.
Kemudian negatif sin X dikalikan negatif cos X, hasilnya adalah positif sin X cos H. Jadi ini. Oke, kemudian ditambah cos X dikalikan sin H. Oke. Lalu kita jabarkan menjadi seperti ini. Kemudian negatif sin X ini adalah suatu konstanta. Kenapa? Karena dia tidak mengandung fungsi H. Di sini kan limit H mendekati 0. Jadi negatif sin X bisa kita pindahkan di bagian depan seperti ini. Kemudian dikalikan limit H mendekati 0, 1 dikurangi cos H per H. Begitu pula untuk ini, cos X. Ini juga konstanta, maka kita pindahkan di bagian depan. Oke, negatif sin X dikalikan limit H mendekati 0, 1 dikurangi cos H per H ini hasilnya adalah 0. Kemudian ditambah cos X, sin H per H ini adalah 1. Maka hasilnya adalah cos X. Terbukti ya bahwasanya turunan dari sin X adalah cos X. Oke. Selanjutnya untuk pembuktian cos X itu adalah negatif sin X. Caranya masih sama seperti tadi. Nanti dipahami sendiri, di bagian materi sudah saya sertakan. Jadi nanti dipahami sendiri. Kemudian untuk pembuktian bentuk tan juga seperti itu. Kurang lebihnya sama ya. Nanti bisa dipahami sendiri. Kita langsung saja pada contoh soalnya. Nah, misalkan ada soal sin 2x. Maka turunannya adalah 2 cos 2x. Bagaimana prosesnya? Prosesnya seperti ini. Limit H mendekati 0. Oke, masih sama ya, pakai konsep dasar limit. Lalu di sini karena fungsinya adalah sin 2x, maka di sini x plus h-nya juga diubah menjadi satuannya 2x ditambah 2h. Kemudian dikurangi sin 2x. Masih sama, ini pakai konsep sin a plus b, jadinya sin a cos b ditambah cos a sin b. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. Oke. Lalu dari bentuk pembilang ini, di sini ada bentuk yang sama, yaitu sin 2x. Maka kita ubah bentuknya seperti ini. Negatif sin 2x dikalikan 1 dikurangi cos 2h. Masih sama seperti yang tadi saya jelaskan di bagian pembuktian sin x ya. Oke, langsung saja. Kemudian negatif sin 2x ini adalah suatu konstanta, maka kita bisa menuliskan di bagian depan seperti ini. Dikalikan limit h mendekati 0, 1 dikurangi cos 2h per h. Dan begitu pula untuk bentuk yang ini, limit h mendekati 0, cos 2x dikalikan sin 2h per h. Cos 2x ini adalah suatu konstanta, maka kita tuliskan di bagian depan. Kemudian dikalikan limit h mendekati 0, sin 2h per h. Oke, negatif sin 2x dikalikan, ini hasilnya adalah 0. Kemudian ditambah cos x ditambah, nih, limit h mendekati 0, sin 2h per h. Masih ingat ya di bagian materi tentang limit kemarin bahwasanya sin ax per bx itu sama dengan a per b. Nah, di sini a-nya 2, b-nya 1. Jadi hasilnya 2. Oke. Jadi turunan dari sin 2x itu adalah 2 dikalikan cos 2x. Gitu. Oke, maaf ini ada kesalahan sedikit. Di sini adalah cos 2x bukan cos x. Oke, selanjutnya ini terkait sifat turunan yang pertama, yaitu K dikalikan UX, maka turunannya adalah K kalikan U aksen X. Contohnya, 3 dikalikan sin 3X. Oke. K kita tuliskan di bagian depan, suatu konstanta ya. Masih sama caranya seperti yang tadi. Sin 3X ditambah 3H dikurangi sin 3X. Oke, sin 3X ditambah 3X ini diubah bentuknya. Oke, kalau pada pembahasan kali ini kita juga bisa menggunakan konsep dasar dari bentuk pengurangan sin. Gimana sin A dikurangi sin B itu akan sama dengan 2 cos A ditambah B dibagi 2 sin A dikurangi B dibagi 2. Jadi penyederhanaan pada bagian bentuk pembilang di sini menggunakan 2 cos A ditambah B dibagi 2 sin A dikurangi B dibagi 2. Itu nanti hasilnya akan sama dengan
penyederhanaan yang menggunakan sin A plus B. Oke, langsung saja. 3 dikalikan limit 2 cos 3H ditambah 3x ditambah 3 ditambah 3x, hasilnya adalah 6x plus 3H per 2, kemudian sin 3H per 2. Oke, per H. Langsung saja 3 dikalikan limit H mendekati 0, 2 cos 6x ditambah H per 2. Oke, biar tidak bingung, kita 3 per 2 ini kita taruh depan. Jadi seperti ini. Jadi nanti kita bisa menyederhanakan di bagian, kan nanti ini mengikuti bentuk sin A x per B ya. Oke, langsung. Kemudian sama dengan 3 dikalikan 2. Nah, limit H mendekati 0, cos 3x plus 3H per 2 dikalikan limit H mendekati 0, sin 3 per 2 H per 2. Jadi bentuk ini dijabarkan. Oke, kemudian 3 per 2 ini hasilnya dari mana? Hasilnya dari sini, oke. Di sini, ini kan mengikuti limit H mendekati 0, sin AX per BX, di mana AX-nya 3 per 2, B-nya 1. Maka hasilnya 3 per 2. Jadi kita tuliskan di bagian depan, kemudian dikalikan 3, dikalikan 2, lalu H mendekati 0, kita substitusikan di bagian sini. Jadi hasilnya 3 dikalikan 0 per 2, hasilnya kan 0. Maka kita memperoleh hasil cos 3x. Jadi hasilnya adalah 9 cos 3x. Seperti itu. Oke. Kemudian ini untuk bagian penjumlahan. Bagian penjumlahan itu kita hanya menurunkan setiap komponen penjumlahan tersebut. Oke, kalau ini kita dengan cara langsung ya. Tadi kita udah belajar bahwa cos x itu adalah negatif sin x. Maaf. Maka 2 cos x itu turunannya adalah negatif 2 sin x. Kemudian 3 sin 2x itu turunannya adalah 3 dikalikan 2 cos 2x. Jadinya 6 cos 2x. Hasilnya adalah negatif 2 sin x ditambah 6 cos 2x. Oke. Kemudian untuk contoh bentuk, ada bentuk pi-nya seperti ini, 2 sin 3x ditambah pi. Maka penyelesaiannya seperti apa? Kita turunkan ini ya. F aksen x sama dengan 2 dikalikan 3 sin 3x ditambah pi. 3 ini diperoleh dari bagian sin x ini. Ini kan x-nya. Nah, turunan dari 3x itu kan 3. Jadi 3 dikalikan sin 3x plus pi. Seperti tadi yang udah dibahas, kalau turunan dari sin ax itu sama dengan a sin x. Sin ax, oke. Kemudian 2 dikalikan 3 sama dengan 6 sin 3x plus pi. Maka turunan dari 2 sin 3x plus pi itu adalah 6 sin 3x plus pi. Lalu yang ditanyakan adalah f aksen dari pi per 6. Maka kita substitusikan nilai x-nya itu, kita gantikan dengan pi per 6. Hasilnya adalah 6 sin 3 kalikan pi per 6 ditambah pi. Oke, kita sederhanakan 3 dibagi 6 itu kan jadinya 1 per 2. Jadi setengah ditambah 1 hasilnya 3 per 2. Oke, 3 pi per 2 itu adalah 270 derajat. Dimana sin 270 derajat itu adalah negatif 1. Maka f aksen pi per 6 dari 2 sin 3x plus pi itu adalah negatif 6. Oke, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini bahwa kita udah belajar bahwa turunannya sin x itu adalah cos x, kemudian turunan cos x adalah negatif sin x, turunan tan x adalah sekan kuadrat x, turunan kosekan adalah negatif kosekan dikalikan cos x. Oke, nanti kesimpulan ini bisa lebih dipelajari lagi di bagian materi yang telah saya upload di bagian kurikulum. Oke.
Jangan lupa pelajari materi selanjutnya. Oke, saya cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.